Assalamualaikum Ibu Lia dan teman-teman. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan ini izinkan kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan dengan judul Strategi Pembelajaran Anak Usia Dini. Adapun kelompok dari kami terdiri dari Rifa Rizkia, Lorencia Maria Yoyo, dan Sri Hartini. Dalam strategi pembelajaran, adapun pembahasannya sebagai berikut. Pengertian pendekatan, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, teknik pembelajaran, taktik pembelajaran, model pembelajaran. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman-teman saya. Silahkan teman-teman. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya proses yang sifatnya yang masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritas tertentu. Pembelajaran terhadap dua jenis pendekatan. Pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru. Dalam pendekatan pembelajaran yang telah ditetapkan 4 unsur strategi dari setiap usaha. 1. Mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dari kualifikasi, hasil, dan sarana yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi selera masyarakat yang memerlukannya. 2. Mempertimbangkan dan memilih jalan-jalan pendekatan utama yang paling efektif untuk mencapai sasaran. 3. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah yang akan ditempuh dari titik awal sampai dengan titik akhir. 4. Mempertimbangkan dan menetapkan ukuran dan patokan ukuran untuk mengukur dan menilai taraf keberhasilan usaha. Pengertian strategi pembelajaran menurut Suparman tahun 1997 157. Strategi pembelajaran merupakan panduan dari urutan kegiatan cara mengorganisasikan materi pembelajaran peserta didik, peralatan, bahan, dan waktu digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai pembelajaran yang telah ditentukan. Kelebihan dari strategi pembelajaran antara lain mendorong ketertarikan dan keingintahuan peserta didik, mencapai alternatif dan menyelesaikan masalah, mendorong kreativitas dan mengembangkan keterampilan dan kemampuan yang lain, pemahaman yang baik, mengekspresikan pemahaman. Metode pembelajaran yaitu 1. Metode merupakan langkah operasional dan strategi pembelajaran yang dipilih dalam mencapai tujuan belajar, sehingga bagi sumber belajar dalam menggunakan suatu metode pembelajaran harus disesuaikan dengan jenis strategi yang digunakan. 2. Metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang tertentu. Metode dalam pembelajaran mempunyai ruang lingkup, yaitu 1. Pemberian dorongan. 2. Mengungkapkan
tumbuhnya minat belajar. 3. Menyampaikan bahan ajar. 4. Menciptakan suasana belajar yang kondusif. 5. Kemampuan untuk menciptakan kreativitas. 6. Mendorong untuk menilai diri dalam proses hasil belajar. Dan yang ketujuh, pendorong dalam melengkapi kelemahan hasil belajar. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mewujudkan suatu metode secara spesifik, misalkan penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri, yang tentunya secara teknik akan berbeda menggunakan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas. Demikian pula dengan penggunaan metode diskusi. Perlu digunakan teknik yang berbeda pada kelas yang siswanya tergolong aktif dengan kelas siswanya yang tergolong pasif. Dalam hal ini, guru pun dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode yang sama. Pembelajaran. Taktik pembelajaran merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Misalkan terdapat dua orang yang sama-sama menggunakan metode ceramah, tetapi mungkin akan sangat berbeda dengan taktik yang digunakan dalam penyajiannya. Yang satu cenderung banyak diselingi dengan humor karena memang dia memiliki sense of humor yang tinggi, sementara yang satunya lagi kurang memiliki sense of humor, tetapi lebih banyak menggunakan alat bantu elektronik karena dia sangat menguasai bidang itu. Dalam gaya pembelajaran akan tampak keunikan atau memiliki ciri khas masing-masing guru sesuai dengan kemampuan, pengalaman, dan tipe kepribadian dari guru bersangkutan. Dalam taktik ini, pembelajaran akan menjadi sebuah ilmu sekaligus juga seni. Model pembelajaran. Apabila antara pendekatan, strategi, metode, teknik, dan bahkan taktik pembelajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, akan terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Model pembelajaran. Apabila antara pendekatan, strategi, metode, teknik, dan bahkan taktik pembelajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, akan terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Kesimpulan, strategi pembelajaran adalah pola umum perbuatan guru dan murid dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar. Strategi pembelajaran dapat pula diartikan dengan metode pembelajaran untuk pencapaian tujuan yang diharapkan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila teman-teman ingin menambahkan atau sharing, dipersilahkan. Terima kasih.